Saudaraku, pada saat Yesus dilahirkan, malaikat Tuhan memberitahukan hal ini salah satunya kepada para gembala. Dan ketika malaikat itu datang, para gembala ketakutan, gemetar, karena ini adalah pengalaman yang menakjubkan dan mungkin baru pertama kali mereka alami. Para malaikat itu kemudian berkata, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Kehadiran Kristus luar biasa. Malaikat itu memberitahukan kehadiran Kristus merupakan kesukaan besar. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. Bagi semua orang dari berbagai macam bangsa tanpa kecuali. Kehadiran Kristus tentu saja didasarkan pada pemberitaan itu merupakan kesukaan besar. Sehingga kehadiran Kristus ke dalam dunia jelas untuk menolong manusia terlepas dari ketakutan, kecemasan, tiada pengharapan tentang masa depan, tentang kebutuhan utama hidupnya terlepas dari dosa dan memperoleh keselamatan. Ketika malaikat itu menjumpai para gembala, dan ini mungkin merupakan pengalaman yang pertama kali. Siapakah para gembala? Gambaran kita tentang gembala selalu saja diposisikan pada posisi kelompok orang yang terpinggirkan, orang yang tidak begitu kaya, orang yang memerlukan banyak keperluan-keperluan dalam hidupnya untuk melepaskan diri dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidupnya bagi kebutuhannya dan juga keperluan keluarganya. Ketika malaikat itu mengatakan jangan takut, memang betul kehadiran Kristus untuk membuat kita mampu mengatasi ketakutan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Memang kehadiran Kristus adalah berita sukacita, kabar gembira bagi semua bangsa, termasuk juga para gembala. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah siapakah para gembala itu sehingga Tuhan datang hadir menyapa dan memberitahukan perihal kehadirannya ke dalam dunia. Dari catatan ini tentu saja pengalaman gembala ini menanamkan satu momentum atau memori yang tak akan pernah terlupakan. Pengalaman berjumpa dengan malaikat Tuhan dan memberitakan kabar bahagia, kabar sukacita, tentu pengalaman terindah dalam hidupnya, tak akan pernah terlupakan sepanjang hayatnya. Bahkan itu menjadi tutur ceritanya kepada sanak kadang famili dan kepada semua orang perihal pengalaman yang dahsyat itu. Dan tentu saja gembala ini menjadi salah satu narasumber utama perihal Kristus, kehadirannya di dalam dunia. Karena dalam penulisannya Lukas menyatakan bahwa meneliti segala sesuatunya dari asal muasalnya. Berarti para gembala menjadi saksi hidup kelahiran Kristus, menjadi salah satu narasumber utama yang menceritakan, memberitahukan perihal kehadiran Kristus ke dalam dunia, keberadaan Kristus yang dibaringkan di dalam palungan. Ini pengalaman yang dahsyat. Tidak semua orang mengalami pengalaman yang demikian ini. Lalu apa artinya pelajaran ini bagi kita semuanya? Yang menjadi catatan terindah pada kita adalah kehadiran Kristus datang bertegur sapa, diam di antara manusia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk mengangkat harkat, hakikat, dan martabat manusia. Yang dalam kesarannya dengan Allah bukan milik yang patut dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Jadi martabat dan kehormatan seseorang terletak bukan berada pada posisi kedudukan dan takhta istana atau kantornya, tetapi kehadirannya ke tengah-tengah masyarakat umat atau ke tengah-tengah orang yang dipimpinnya, yang kemudian mampu mengangkat harkat hakikat masyarakat dari masyarakat kecil menjadi masyarakat yang merasa bermartabat, bergembira, dan terlepas dari keminderannya, dan kemudian mempunyai kekuatan percaya diri dan kesukacitaan yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau kehadiran seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat yang dianggap tak miskin dan papa, tapi mampu membangkitkan mereka dan merasa mereka mempunyai hidup yang berarti, disitulah letak martabat kehormatan seseorang pada posisinya. Tuhan Yesus menjadi teladan kita melalui dan dalam kehadirannya ke dalam dunia. Haleluya.